Dan pernah suatu hari nih, mikrofonnya dari bilik itu nyala dan seisi kelas bisa dengar suara cewek yang ngomong pakai bahasa Belanda. Selamat datang di Nyaram Serem yang bisa bikin lu merem, serem. Kembali lagi bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros. Di video kali ini gue bakal bahas urban legend salah satu univ yang cukup terkenal, nomor 1 malah di Indonesia. Yup, apalagi kalau bukan Universitas Indonesia. Cerita ini gue dapet di internet ya guys. Sebelum itu gue mau mastiin dulu nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalau belum, kalian subscribe dulu, gue tungguin. Oke, udah? Mari kita lanjut ke ceritanya. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue pengen kenalin kalian rangkaian body care yang paling mantul dari Scarlett, brightening shower scrub dan body scrubnya. Di sini gue punya varian coffee dan pomegranate, wanginya paling candu banget deh. Kedua produk ini selain membersihkan tubuh dari kotoran dan daki, juga dapat mencerahkan, meratakan warna kulit, menjaga kelembapan kulit, dan merawat kulit agar tetap halus, lembut, dan tidak kering. Kandungan utama pada shower scrubnya ada glutathione, vitamin E, dan hydrolyzed collagen yang efektif menjaga keelastisan kulit. Kalau kalian bisa lihat di sana juga ada butir-butir scrubnya loh guys, yang menjadikan kotoran dan daki terangkat secara maksimal. Oh iya, ini tuh salah satu sabun yang bener-bener nempel banget wanginya setelah lu pakai. Varian wanginya juga ada 7 loh guys. Saran gue sih kalau kalian mau pakai satu varian, mending pakai dari body scrub, shower scrub, sampai lotionnya ya, biar wanginya makin maksimal dan gak usah lagi pakai parfum. Nah, untuk scrubnya juga ada kandungan glutathione dan vitamin E. Kandungan antioksidan pada scrub ini bisa membuat kulit lebih kuat, sehat, dan jadi lebih glowing. Tipe scrubnya juga yang creamy banget gitu loh guys, jadi bener-bener maksimal keangkat semua kotoran di badan. Scrubnya juga nggak yang besar-besar gitu loh guys, jadi kalau dipakai dia nggak sakit. Mau digosok-gosok sekasar apapun juga tetep aja nggak sakit dan bikin kulit langsung halus banget. Varian dari body scrubnya cuma ada 3 ya guys, romansa, pomegranate, dan coffee. Selesai dibilas, halus, lembut, udah gitu wangi lagi, bikin pacar makin nempel. Hihihi. Cerita ini dikirim tanpa nama ya guys, jadi anonimus. Bertepatan di Fakultas Sastra UI, tapi sekarang udah disebut Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Dulu di tahun 2000-an gitu, ada 9 gedung di Fakultas Sastra. Kalau sekarang katanya sih udah ada 11. Dari 9 gedung itu, ada 2 gedung yang terkenal horor guys. Gedung 5 dan gedung 6. Anon yang bercerita ini awalnya sih nggak percaya setan gitu guys, tapi kok dia malah kena prank gitu sama tuh setan. Jadi ceritanya begini, di gedung 5 itu biasanya dipakai untuk mata kuliah conversation guys. Gedung ini juga jadi lab bahasa gitulah. Waktu Anon ini masih kuliah, kondisi lab bahasanya masih seadanya banget lah guys. Alat-alat praktikum yang dipakai saat itu masih sumbangan pemerintah Belanda guys. Bisa kebayangkan setua apa alatnya. Dulu masih ada model yang pakai kaset gitu loh guys. Tahu kan yang bentukannya kayak gini. Nah, dosen itu bakal gunain kaset ini untuk nyetel rekaman conversation. Dan alat ini tuh ada intercom yang bisa dipakai komunikasi satu sama lain gitu loh guys, kayak mic, dan jadinya bisa didengar. Nah, kalau mahasiswa bertanya nih, mereka cuma perlu neken tombol mereka tuh buat komunikasi sama dosen. Nah, dosennya itu bakal tahu nih mahasiswa mana yang nanya lewat layar intercom. Nah, pas kelasnya udah dimulai, beberapa kali intercom itu tuh berbunyi sendiri guys. Anehnya nih ya, bapak dosen ini sama sekali nggak gubris, nggak warok bunyi itulah. Mahasiswa yang lihat ini kan bingung ya. Kayak, ini murid lu ada yang nanya loh pak, kenapa nggak dipersilahkan ngomong gitu? Bahkan kayak dikacangin doang. Pokoknya nih, selang beberapa menit itu intercom nyala terus. Tapi, mahasiswa udah mulai sadar nih, kalau dari mereka nggak sama sekali ada yang mencet intercomnya. Akhirnya si Anon ini yang posisinya lagi duduk sendirian tuh disuruh maju nih ke depan sama bapak dosennya. Dia disuruh jawab semua isi conversation yang dia dengar dari si tape. Pas si Anon ini maju dan mau nulis di papan nih, tiba-tiba aja intercomnya bunyi lagi.
Si Anon yang penasaran akhirnya noleh nih ke layar intercom buat tahu nih meja nomor berapa sih yang mencet-mencet mulu kayak begitu. Dan pas dia lihat, layar menunjukkan nomor 20. Dan itu adalah meja di sebelah si Anon ini yang maju. Padahal nih ya, si Anon itu lagi duduk sendirian dan gak ada siapa-siapa yang duduk di sampingnya guys. Anon ini tetap kayak cool aja tuh, kayak ya udahlah, ya gak apa-apa gitu. Tapi dia udah mulai terlanjur tatap-tatapan sama si dosen nih. Sampai setelah kelas berakhir, dosen ini manggil si Anon balik nih untuk ngobrol. Dosen langsung nanya, "Tadi kamu lihat kan?" Si Anonnya jawab, "Lihat pak." Terus dosennya tuh bilang, "Udah biasa kok, dari dulu emang suka begitu. Dianya iseng. Kamu gak perlu ambil pusing kejadian tadi ya." Apa maksudnya? Dengan bingung nih, Anon nanya dong, "Loh, kok Bapak tahu? Emang Bapak bisa lihat?" Terus pak dosennya dengan entengnya jawab kayak begini, "Ya taulah, dia dulu kan mahasiswa di sini. Sayangnya, lagi ujian tuh, dianya jatuh dari tangga." Si Anon cuma bisa kayak nggak tahu harus bereaksi kayak gimana guys. Dia pun keluar dari kelas tuh dan berharap dia nggak kebagian lagi di samping meja 20, apalagi di meja 20 gitu. Sayangnya nih, dari cerita Anon ini gue nggak bisa nemuin detail si sosok penghuni kursi nomor 20 itu. Sampai akhirnya nih, gue obrak-abrik internet dan nemu cerita yang hampir sama guys. Orang ini tuh nyeritain pengalaman temennya sendiri guys. Ceritanya begini, di laboratorium bahasa FIB ada kelas di lantai 2 atau 3. Pokoknya yang dia inget itu bilik mejanya nomor 20. Tiap kali ada kelas di lab itu, dia selalu lihat tombol 20 tuh selalu berbunyi guys. Padahal kursi di meja itu emang sengaja dikosongin. Dan pernah suatu hari nih, mikrofonnya dari bilik itu nyala. Dan seisi kelas bisa dengar suara cewek yang ngomong pakai bahasa Belanda. Suaranya halus banget, tapi sesekali kayak cekikikan gitu. Sehabis dengar suara si Mbak Belanda ini, semua orang tuh langsung panik lah ya, termasuk pak dosennya. Mereka akhirnya keluar dan minta kelas dilaksanakan di ruangan berbeda. Beberapa bulan, lab itu kosong guys, nggak berpenghuni. Sampai suatu hari, mereka ini udah ngira kejadian itu nggak bakal terulang lagi lah, kan udah dibiarin itu berbulan-bulan dan aman aja tuh. Akhirnya kelas itu diadain lagi di situ. Si penulis ini cukup waras untuk nggak duduk deket-deket meja 20 guys. Tapi ada nih teman laki-lakinya yang malah sengaja dudukin meja di samping nomor 20 itu guys. Besoknya, tiap kali kelas, dia juga sengaja nempatin meja itu. Kan terlarang. Besoknya, tiap kali dia ada kelas di sana, dia juga sengaja nempatin meja itu guys. Dan entah mengapa lama-lama temen seangkatannya nih udah mulai sadar kalau temennya ini sering banget ngomong sendiri selama pelajaran. Habis itu kayak bengong dan jadi menyendiri gitu setelah selesai kelas. Sampai suatu periode di mana dia nggak masuk kuliah selama beberapa bulan. Temen seangkatannya udah mulai khawatir dong. Dan akhirnya nyempetin ke rumah dia guys. Dia akhirnya cerita nih semua yang dialamin. Berawal dari hari pertama kelas di lab bahasa itu guys. Dia lihat sosok perempuan turunan Belanda yang cakep banget duduk di meja nomor 20. Ceweknya ini ngajak dia kenalan dan ngobrol panjang lebar. Tapi entah mengapa si cowok ini nggak curiga tuh sama sekali sama nih cewek. Padahal baju si cewek ini itu kayak udah ketinggalan zaman gitu guys. Dan juga lusuh. Mukanya juga asing lah, nggak kayak temen-temennya. Tapi tetap aja dia seolah-olah lagi dibutakan gitu ya guys. Mungkin aja dia naksir kali ya. Jadi setelah perkenalan sama nih cewek Belanda, cewek ini tuh selalu ngikutin dia selama dia ada di kampus. Nah dia ngerasa kayak nyaman banget sama nih cewek. Baper langsung. Sampai nganggep ini cewek tuh satu-satunya temen dia gitu, bestie. Lama-kelamaan dia kayak lupa nih sama orang lain. Sampai ortunya udah mulai
notice lah kalau dia sering ngomong-ngomong sendiri kayak orang sinting. Ya akhirnya dia dibawa nih ke orang pintar, dan jawabannya bener-bener bikin gue bener-bener merinding ya. Orang pintar ini bilang, sosok yang nempel ini adalah sosok perempuan cantik banget, yang entah sejak kapan dia sudah menduduki kursi nomor 20. Tapi intinya, cewek ini nggak punya niatan jahat guys sama sekali. Dia cuma pingin punya teman dan mau keberadaan dia itu diakui sama mereka yang masih hidup. Karena itu dia jadi sering banget kayak nyari perhatian waktu di lab gitu loh guys, dengan cara ya bunyiin intercom meja 20. Untungnya sehabis ketemu orang pintar tuh ya, si cowok ini tuh jadi sadar kalau selama ini dia itu temenan sama setan goib. Abis itu si cewek ini katanya udah jarang banget ganggu guys. Gue nggak tahu apakah lab bahasa yang dimaksud mereka ini dipakai sampai sekarang atau enggak ya. Kalau kalian anak FIB UI nih, bisa dong komen di bawah. Gue pengen tahu nih cerita versi kalian tuh. Di FIB ini tuh nggak cuma itu doang guys sebenarnya. Alumni UI tuh sampai udah hafal lah sama perempuan pemain gamelan yang suka bunyiin gamelan dan gong di salah satu ruangan di UI. Ada juga sosok perempuan berbaju merah yang demen mondar-mandir di sekitar FIB tuh. Menurut omong-omongannya nih, itu adalah korban pemerkosaan yang pernah dibuang di daerah situ guys, pas UI belum dibangun. Di asrama mahasiswanya pun banyak banget sosok tanpa kaki yang suka gedor-gedor pintu. Atau bapak-bapak penjual soto yang nongol lewat jendela lantai 3. Jadi banyak banget lah setan-setan iseng di UI ya. Sampai kalau gue ceritain satu-satu mungkin ini serem-serem episode-nya jadi banyak gitu ya. Tapi gimana ya? Siapa sih yang gak mau kuliah di UI coy? Saya sih UI pilihan ketiga. Jelas-jelas Universitas UI ini universitas paling baik se-Indonesia. Dan ya punya nama. Sampai sekarang pun masih banyak lah orang-orang yang berlomba-lomba mau masuk UI. Ya begitu aja guys episode kali ini. Gimana cerita tadi guys? Ada nggak nih anak UI yang di sini? Komen dong di bawah. Jujur gue nggak tahu ya apakah ini kisah nyata atau karangan atau I don't know ya kan. Yang penting ini berhasil bikin gue merinding parah guys. Dan semoga aja ini bisa bikin kalian ketularan merindingnya. Jangan lupa tinggalin jejak, komen, like, subscribe ke channel gue ya. Nyalain juga notifikasinya biar kalian selalu dapat notif kalau gue misalnya upload gitu ya. Ya udah guys, sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.